bagaimana kabarnya Pak Mas Tugen? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi sudah tahu ya, untuk nanti hari ini adalah supervisi pembelajaran di kelas. Ya, kira-kira nanti untuk indikator dan atau KD dan indikatornya yang akan Pak Masukin sajikan nanti apa? Ya, untuk KD nanti yang akan saya sajikan yaitu mengenai tentang satu, memahami pengertian dalil, contoh dan juga dampak negatif dari sifat anania dan putus asa. Yang kedua, menyajikan cara menghindari sifat tercela anania dan putus asa. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian anania dan putus asa. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang sifat anania dan juga putus asa. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh anania dan putus asa. Kemudian menjelaskan dampak negatif dari sifat anania dan juga putus asa. Yang terakhir, menyajikan contoh perilaku cara menghindari akhlak tercela anania dan putus asa. Oh ya, ini banyak ya, dan nanti bisa tercapai semuanya faktornya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini menggunakan metode apa, Pak? Nanti yang saya akan gunakan yaitu menggunakan metode discovery learning. Oh, gitu. Kemudian kenapa kok memilih discovery learning itu? Alasannya dari peserta didik itu supaya bisa mau lebih aktif, lebih kreatif dalam mencari ilmu. Terlebih nanti saya akan sajikan beberapa gambar dan juga video supaya mereka mau berpikir lebih jauh, lebih kritis dalam memahami tentang akhlak tercela. Untuk sumber belajar yang sudah disiapkan apa kira-kira? Untuk sumber belajar yang sudah saya siapkan diantaranya yaitu menggunakan nanti PowerPoint medianya, kemudian juga ada link video yang saya ambil dari internet, kemudian juga nanti ada tabelnya yang lainnya. Untuk tahapan pembelajaran nanti yang akan disajikan itu yang bagaimana tahapannya? Untuk tahapan pembelajaran tetap nanti saya mulai dengan pembukaan atau pendahuluan. Langkah pendahuluan yang kedua yaitu langkah inti, kegiatan inti. Yang ketiga yaitu kegiatan berikut. Dalam pendahuluan nanti tetap adanya ya, menyapa atau salam menyapa, kemudian persepsi, kemudian di situ juga membacakan tujuan pembelajaran. Dalam inti juga nanti mengamati, mengasosiasi dan juga mengidentifikasi, memahami dari PowerPoint dan juga video yang telah kami siapkan. Dalam YouTube juga nanti tidak lupa memberikan penguatan dan juga memberikan motivasi, pesan moral kepada peserta didik, dan juga diakhiri dengan salam. Itu langkah dalam pembelajaran nanti. Untuk kira-kira berdasarkan perkiraan Pak Masukin nanti ada nggak materi yang dianggap sulit oleh siswa nanti? Untuk materi, kalau menurut saya dari siswa itu bukan sulit sebenarnya, cuma mereka itu masih malu-malu. Masih malu-malu dalam mengajukan pertanyaan ataupun mengekspresikan pendapatnya, itu masih malu-malu. Perkiraan ya, ada seperti itu ya. Oke. Kira-kira sebabnya apa itu? Sebabnya ya mungkin kurang dibiasakannya dengan menggunakan media yang lebih canggih. Artinya selain media ceramah, mereka masih asing dengan media seperti itu. Kita kenalkan dengan media yang lain, tidak konvensional gitu ya. Kira-kira kompetensi yang akan atau bisa dimiliki siswa nanti setelah pembelajaran ini apa? Harapan Pak Mas? Harapannya supaya mereka itu bisa mempraktekkan apa yang telah dipelajari
dan keempat Bapak bikin persiapan untuk belajar di kelas. Saya akan masuk ke sana, siapkan semuanya, kemudian nanti berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Masukin. Terima kasih. Satu, menjelaskan pengertian anania dengan benar. Itu tadi sudah dicontohkan. Yang kedua, menjelaskan pengertian putus asa dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang larangan sifat anania dengan tepat dan benar. Yang nomor 4, menunjukkan dalil tentang larangan sifat putus asa dengan tepat dan benar. Yang saya tampilkan video tentang materi pembelajaran anania dan putus asa yang disimak atau diamati dari video inspiratif yang ada kaitannya dengan materi anania dan putus asa. Ini kemudian nanti kalian bisa mengkaitkan dengan materi pada bagian ini. Ada beberapa gambar. Coba yang pertama itu menurut kalian gambar apa yang pertama ini? Nah, gambarnya apa? Anania. Ya, itu termasuk apa? Egois. Artinya egois apa tadi? Mementingkan diri sendiri. Itu. Kenapa kalau dikatakan egois? Karena tidak mau berbagi dengan temannya, makanya itu dikatakan sifat anania. Nah, makanya ketika kita punya makanan harus berbagi dengan teman yang lain. Nah, bagaimana apa yang kalian lakukan? Kalau kalian punya makanan berbagi dengan teman kalian apa tidak? Berbagi. Nah, itu berarti yang berbagi hanya satu orang ya, yang lainnya tidak ada yang mau berbagi. Harus berbagi ya. Karena apa? Karena kalau tidak mau berbagi dengan sesama teman termasuk kategori dari sifat anania. Tuh. Yang kedua, ayo silakan diperhatikan. Ayo pengertian ke depan. Yang kedua ini gambar apa? Putus asa.
itu ya, putus asa dalam suatu hal, pastinya pernah merasakan yang namanya putus asa. Perhatikan contoh yang menunjukkan sikap seseorang yang mempunyai sifat anomali. Dalam diskusi kami, contohnya yaitu seseorang bernyanyi sambil mendengarkan musik di waktu malam hari dengan suara yang sangat keras dan tenang. Apa saja yang paling penting perbuatan yang dilakukan, sedangkan depan hatinya memutus lalu bisa dilakukan mengganggu tekanan terakhir menimbulkan kekecewaan pada orang lain. Itulah Itu yang selanjutnya tadi. Dan tuh, silakan ada. Dan dari hasil presentasi kelompok 1 ini kira-kira sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari atau belum? Ya. Nah, silakan ada yang tanyakan apa tidak dari kelompok lain? Ya, silakan. Contoh dari sifat anaknya itu contohnya apa? Coba kamu jelaskan tadi. Contohnya apa? seseorang yang terjadi satu mendengarkan dengan suara sangat keras. Jadi itu termasuk mengganggu pada anak tetangga apa tidak? Mengganggu kan? Jadi itu namanya apa? Egois, ya kan? Bahwa anaknya adalah egois atau sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri. Nah, tadi contohnya apa? Punya makanan tapi dimakan sendiri, ya kan? Jadi itu namanya orang yang egois atau anania. Juga di sini saya contohkan dalam gambar itu kan ada contoh orang yang bernyanyi di waktu malam hari, ya kan? Itu juga termasuk contoh dari sifat anania. Tuh. Kemudian dalil dari sifat anania terdapat pada surat Luqman ayat 31 ayat 18, maaf itu ya. Sekarang juga saya tunjuk untuk membacanya, silakan dibaca dalilnya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir kalinya suaraan syikir al-muharramat. Innallaha la yuhibbu al-muhtarin. Nah itu ya. Sekarang untuk selanjutnya dampak negatif dari sifat anania. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Tuh. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Tuh. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Jadi antara tetangga, saudara, teman, pasti hubungannya akan rusak. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang nomor 6, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang nomor 7, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang paling benar. Jadi merasa bahwa saya itu loh yang paling benar. Tuh. Yang nomor 8, berdosa kepada Allah karena Islam melarang dari sifat anaknya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tentang sifat putus asa. Ya, putus asa. Penyebab putus asa karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau harapan sesuatu. Nah, dalilnya terdapat pada surat Yusuf ayat 87. Itu dalil dari sifat putus asa. Dampak negatif dari sifat putus asa yang pertama, merugikan diri sendiri. Karena apa? Membuang waktu, energi, tenaga, itu
Karena apa? Dia hanya merenungi saja, tidak mau berusaha. Makanya merugikan diri sendiri. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan. Jadi, saya tidak mau mencobanya lagi, nanti khawatir nanti gagal lagi. Itu termasuk dampak negatif dari sifat putus asa. Ciri-cirinya orang yang putus asa bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah. Kemudian cara menghindari dari sifat putus asa, yang pertama merenungi kegagalan yang dialami. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau kalian mendapati suatu permasalahan, yakinlah bahwa Allah itu akan mencari atau mencarikan jalan keluarnya. Itu pasti. Jadi yang penting kita harus berikhtiar atau berusaha. Itu mengenai tambahan dari penguatan materi pada pagi hari ini. Itu. Kemudian kesimpulannya coba dibaca bersama kesimpulannya pada pagi hari ini. Nomor 3. Nomor terakhir. Nah, itu mengenai tentang apa? Kesimpulan pada pagi hari ini. Dan sekarang Mas Lukin, gimana tadi perasaannya habis melakukan pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah ya, memang pastinya ada rasa khawatir, grogi dan masih banyak lainnya. Ya, dengan Tapi grogi. alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya, anggap saja saya tidak ada di kelas ketika itu. Iya. Oke, apakah dalam proses pembelajaran tadi sudah sesuai yang direncanakan dengan apa yang dituliskan dalam RPP dan sebagainya? Ya, secara keseluruhan memang belum semuanya terlaksana. Ada sedikit atau ada beberapa yang memang perlu dibenahi kembali, Pak. Coba apa saja yang kira-kira yang sudah menurut Pak Mas tadi yang memuaskan atau yang mungkin kurang dalam pembelajaran yang sudah terlaksana tadi? Di antaranya untuk yang memuaskan bagi saya itu santri terlihat begitu semangat, begitu memperhatikan, karena apa, media yang saya gunakan mereka sangat tertarik. Itu yang dari saya sangat memuaskan. Adapun untuk yang menurut saya masih perlu ditingkatkan kembali, yaitu mengenai tentang keaktifan dari peserta didik dalam bertanya itu masih Ya, ada rasa masih malu kayaknya ya untuk menanggapi materi bertanya. Saya tidak, sebenarnya itu dia tahu, cuma malu-malu Oh iya, iya. dan mau bertanya. Akhirnya sebagian peserta didik ada yang tidak mau bertanya. Terus kira-kira nanti alternatifnya untuk mengatasi kesulitan itu apa? Untuk alternatifnya ya memang dari saya mengupayakan supaya dalam pembelajaran nanti itu diperbanyak dengan menggunakan media-media yang banyak beraneka, supaya peserta didik itu semakin semangat dan juga tertarik dan juga terbiasa, tidak ada rasa malu-malu lagi gitu ya. Kira-kira dari pembelajaran tadi untuk tercapaian kompetensinya itu sejauh mana siswa? Kira-kira dari tujuan yang tadi disampaikan, kira-kira sudah berapa persen mereka tercapai itu? Untuk ketercapaiannya saya lihat itu ya sudah mencapai 70%. Ya, perlu ada peningkatan lagi di pertemuan berikutnya ya. Iya, ya. Apa selain kesulitan tadi, selain malu bertanya apa kira-kira? Kesulitannya peserta didik itu Pak, untuk memahami mengenai tentang dalil. Oh, dari
Sulit menghafalkan atau sulit memahami atau apa? Ya, di antara salah satunya karena dari peserta didik beraneka ragam itu ada yang sulit dalam membaca, juga ada sebagian kecil, dan juga sulit untuk mengaitkan dengan materi. Contohnya dalil imanannya itu apa, itu masih bertanya. Ini aja nanti untuk pertemuan berikutnya terkait dengan siswa yang malu-malu bertanya, mungkin bisa diberi diiming-imingi reward. Misal nanti di kelas itu dikasih papan atau tempat untuk menempel, kasih bintang, di bintang dari kertas atau apa, nanti ditempel aja. Kalau yang bertanya berarti dapat 1 bintang, dia menanggapi dapat 1 bintang. Semakin banyak bintangnya nanti di akhir diakumulasi, kemudian nanti yang terbanyak mungkin bisa mendapatkan tambahan nilai poin plus nilai tambahan atau apa, supaya nanti lebih semangat lagi gitu ya. Kemudian untuk dalilnya nanti bisa untuk memang sedikit-sedikit. Jadi yang penting intinya di dalil itu mereka memang hafal, mau tidak mau nanti beri motivasi lagi untuk mereka menghafal, dan nanti ketika di asrama atau di ketika tidak di kelas mereka menghafalkan, ketika pelajaran ditanya lagi, sering ditanya ya. Mungkin itu, terima kasih ya atas waktunya Pak Masukin sudah mengikuti kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan pembelajaran di pertemuan yang lain bisa lebih meningkat lagi. Hal-hal yang tadi saya sarankan mohon nanti dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Ya, Terima kasih atas semua bimbingan dan juga ya, terima kasih sama-sama. Ya, Pak Sud.